Ketika Toprak Razgatlioglu mengumumkan lebih dari setahun yang lalu bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan BMW, semua orang mengira itu adalah pilihan yang mudah, terutama karena alasan bayaran yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, pembalap Turki itu membungkam semua orang. Kemudian meraih gelar Superbike keduanya dengan mengendarai BMW M1000 RR, motor yang pada 2023 berjuang keras untuk bisa naik podium. Manajer Kenan Sofuoglu telah mengungkapkan bahwa Toprak sedang mencari tempat di grid MotoGP untuk tahun 2025 untuk juara WSBK 2 kali tersebut. Sementara itu, BMW mengingatkannya bahwa ada kontrak yang berlaku untuk musim depan sehingga masalah ini segera diselesaikan. Namun, ini tidak berarti bahwa impian untuk suatu hari nanti bisa mencapai MotoGP benar-benar padam bagi Toprak. Pembalap Turki itu bahkan menegaskan hal ini dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport MotoGP di AICME, meskipun secara realistis dia mengakui bahwa 2026 bisa menjadi kesempatan terakhirnya, karena pada saat itu dia akan berusia 30 tahun. Mungkin sudah terlambat bahkan untuk orang yang luar biasa sepertinya. Yang juga memberinya harapan adalah fakta bahwa Iannone kembali membalap di MotoGP pada usia 34 tahun, setelah tidak mengendarai motor kelas utama selama 5 tahun. Membuatnya yakin bahwa dengan beberapa waktu untuk membuktikan diri, ia akan mampu menjadi kompetitif. Pembekuan mesin yang akan terjadi pada musim 2026 sama halnya membuat Ducati menjadi pihak yang awalnya terlihat paling dirugikan. Pasalnya, pembekuan mesin ini mengharuskan si merah Borgo Panigale harus jalan di tempat lebih dulu. Kemajuan Ducati yang memang sekarang sudah 2 langkah lebih maju dibanding pabrikan lain otomatis bisa disejajarkan. Namun alih-alih protes dan mengeluh, bos besar sekaligus insinyur cerdas yang membawa Ducati melesat mengembangkan mesin V4 Luigi Dalinya alias Cici Dalinya sama sekali tidak khawatir tentang aturan tersebut. Sebab menurutnya Ducati juga harus berpikir dengan sangat hati-hati tentang bagaimana membelanjakan uang untuk pengembangan motor. Oleh sebab itu, pembekuan ini disambut baik bagi Ducati agar tidak terlalu boros dalam membelanjakan uang. Bagi seorang insinyur, pembekuan mesin hampir sama saja seperti dipaksa menghentikan ide-ide pembaruan mereka. Kreativitas juga terasa dibatasi, namun Dalinya tidak memusingkan itu. Dia mengaku sudah punya bayangan inovasi lagi untuk Ducati, tetapi sekarang dia masih menahannya dalam pikiran. Insinyur asal Italia itu setidaknya masih bisa menuangkan idenya dalam aturan baru MotoGP mulai 2027, di mana mesin MotoGP akan dipangkas menjadi 850 cc. Jelas pasti akan ada penyesuaian bagi motor Ducati Desmosed GP dan disitulah peran Dalinya akan kembali menentukan arah pabrikan Borgo Panigale tersebut. Direktur olahraga motor KTM Pit Barrier menjadi narasumber dalam program Spot on Tag Ausdom Hangar 7 di televisi Austria Servus, di mana ia mengakui bahwa musim MotoGP 2024 bagi KTM memang tidak seperti yang mereka harapkan, meski bisa mengulang posisi runner-up kejuaraan dunia manufaktur. Selain itu, Pit juga berbicara mengenai strategi pembalap masa depan KTM pasca mengamankan Pedro Acosta. Secara umum, Pit dengan terang-terangan bilang bahwa KTM mengincar pembalap Spanyol berpaspor Kolombia yaitu David Alonso, yang baru-baru ini dinyatakan sebagai juara dunia Moto3 pada usia 18 tahun yang mereka lihat sebagai Pedro Acosta baru. Alonso menyelesaikan musim keduanya di Moto3 bersama tim Aspar, terkait dengan KTM melalui merek grup asal China CF Moto. Tahun depan di Moto2, Alonso akan melanjutkan Aspar di CF Moto Aspar Team dengan motor berbasis Kalex dan mesin Triumph. Meski Alonso jelas merupakan produk Aspar, KTM melihatnya sebagai pembalap buruan mereka. Martin dan Bagnaia merupakan 2 kandidat kuat yang sedang memperebutkan gelar MotoGP 2024. Martinator telah mengoleksi 485 poin, unggul 24 angka di klasemen. Dengan 1 balapan tersisa, kedua pembalap masih mempunyai kans besar untuk memenangkan gelar pada musim ini. Seri balapan terakhir akan berlangsung di sirkuit Barcelona, Catalunya Montmeló. Martin mengaku mentalitas saja tidak cukup untuk merebut gelar MotoGP 2024. Ia mengungkapkan kombinasi ketenangan dan strategi pemilihan ban akan menjadi yang utama dalam balapan mendatang. Lebih lanjut, pria berusia 26 tahun itu meyakini strateginya bisa menyulitkan Pecco.
Ia menegaskan tak akan membiarkan Bagnaia memimpin dalam balapan di sirkuit Catalunya. Dengan keunggulan 24 poin, Martin hanya perlu finish di depan Bagnaia pada sprint race nanti. Jika tidak, ia cukup mengakhiri balapan di belakang pria asal Italia tersebut. Rivalitas Jorge Martin dengan Bagnaia dimulai di 2023 yang dimenangi si pembalap Ducati pabrikan. Bagnaia sukses merebut titel juara dunia kedua di dalam karirnya setelah unggul 39 poin di klasemen akhir. Situasi berbalik di MotoGP 2024, di mana Martin sudah dekat dengan titel juara dunia pertamanya. Pembalap Pramac itu masih unggul 24 poin dari Pecco Bagnaia dengan satu balapan sisa. Kedua pembalap menyuguhkan duel secara langsung yang seru di balapan utama seri Malaysia pada akhir pekan lalu. Borussia membandingkan persaingan Jorge Martin melawan Francesco Bagnaia dengan panasnya duel Rossi dengan Lorenzo ketika sama-sama menunggangi Yamaha. Kedua legenda tersebut berbagi karasi selama 7 musim dengan memenangi 5 titel juara dunia. Lorenzo merebut 3 gelar sedangkan 2 untuk Rossi. Borussia pun menambahkan Bagnaia versus Martin level persaingannya sudah di atas dua legenda tersebut. Jorge Martin hanya butuh meraup minimal 14 poin untuk jadi kampion. Marc Marquez tahun depan akan membalap bersama tim utama Ducati Lenovo. Kondisi ini membuat harapan Marc Marquez untuk bisa kembali memenangi gelar juara dunia di MotoGP semakin terbuka. Pasalnya, ia akan mendapatkan motor pabrikan yang membuatnya bisa bersaing dengan kondisi setara dengan para rivalnya termasuk sang rekan setim Francesco Bagnaia. Meski begitu, Marc Marquez paham bahwa bersaing dengan Bagnaia bukanlah pekerjaan mudah. Menurut Marc Marquez, pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu sudah tahu rahasia motor Ducati. Mengingat Bagnaia memang lebih lama mengendarai motor Ducati ketimbang dirinya yang baru bergabung musim ini. Marquez pun menyebut Bagnaia tahu semua rahasia motor Ducati, tapi seperti biasa Marquez tidak akan dengan mudah menyerah. Ia akan mencoba dengan maksimal karena tidak ingin menyesal di masa-masa pensiunnya suatu saat. Saat ini, motor memang memiliki peran penting dalam kompetisi. Hal itu dibuktikan sendiri oleh Marc Marquez yang berpindah dari Honda ke Ducati. Bersama Honda, Marquez kesulitan dan kerap kali terjatuh saat mencoba mendorong untuk meraih kemenangan. Sementara saat pindah dengan Ducati, nasib Marquez langsung berubah drastis. Walau hanya mengenakan motor setahun lebih lawas, Marquez berhasil tampil kompetitif. Saat ini, ia bahkan bersaing ketat dengan Enea Bastianini untuk mendapatkan posisi ketiga di klasemen pembalap.